Ada? Ya, silakan. Ketika di ayat ini, di surat ini, Allah menggambarkan surga itu dengan bentuk kenyamanan yang seperti yang tidak ada kenikmatan, tidak ada suara-suara yang mengganggu, mata air, dipan-dipan itu kan yang membatalkan itu bentuk kenyamanan. Kalau misalnya saya padahal di dalam ayat lain Allah itu menyatakan seperti perhiasan dunia itu kan istri dan anak-anak, kuda-kuda yang menunjukkan kendaraan gitu. Kenapa ketika yang dalam ayat ini Allah itu menunjukkan surga itu bukan berdasarkan keinginan terhadap pemuasan diri kita, tapi dia menunjukkan terhadap kenyamanan gitu. Kayaknya tingkat yang paling tinggi dari suatu apa itu ternyata kenyamanan gitu. Soalnya kayak misalnya orang-orang pada akhirnya itu akan mencari ketenangan. Itu kan ketenangan itu gak berarti itu yang sifatnya selalu yang mewah-mewah. Ada juga ketenangan itu pada dengan cara-cara yang sederhana. Pada akhirnya itu seperti tadi, ketenangan dan kenyamanan itu. Apakah tingkat kenikmatan paling tinggi itu terjadi di situ, Ustaz? Bicara tentang kenikmatan, ketenangan, orang itu yang saya pahami ini, orang itu yang dicari dan tidak ada ketenangan kenyamanan. Ada orang-orang yang walaupun rumahnya mewah, gitu kan, mobilnya banyak, tapi dia nggak nyaman, dia nggak tenang, gitu kan. Tapi ada juga orang yang betah tidur di walaupun dia cuma rumah sederhana, tapi dia nyaman. Karena di saya apa? Nyaman. Orang sudah nyaman itu enggak. Mau bekerja di mana pun punya posisi tinggi, manajer atau direktur sekali, kalau nggak nyaman itu nggak betah apa. Tapi kalau bekerja di bawah, maka nyaman di situ, udah nggak mau kemana-mana. Dan hal apapun orang cari nyaman, dan saya dapat nyaman. Sama dalam hubungan, keluarga juga demikian, ya kan? Hubungan dengan seseorang, belum mau teman, dia mau apa yang penting nyaman. Untuk apa jadi saudara kandung kalau nggak nyaman, kan gitu kan? Kita lebih betah sama teman yang nyaman. Karena pada akhirnya orang cari kenyamanan. Nah, surga itu digambarkan menjadi tempat yang aman, nyaman dan tenang. Karena apa? Ujung akhir orang berjibaku untuk mencari nyaman. Bapak kerja gelap, pulang gelap itu bikin rumah supaya apa? Supaya nyaman tidur, kan gitu. Supaya nyaman tinggal, supaya jadi tujuannya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan istilah-istilah dengan rangka-rangka seperti tempat tidur, kemudian gelas dan sebagainya? Karena pada akhirnya orang itu mau sibuk bagaimanapun dia akan kembali pulang ke rumah. Akan kembali pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah yang dicari apa? Kedamaian, kenyamanan. Nah, Allah menggunakan bahasa ini. Mengapa gunakan kata ini pada sebagai? Karena saat itu kembali kita saat itu ketika sebuah sedang hidup yang tergambar oleh para sahabat itu adalah kenikmatan itu apa? Yang begini, yang begini, yang begini. Kita nggak bisa bayangin, Pak, bagaimana orang gurun pasir melihat sungai berjalan mengalir, nggak ada cerita, Pak. Yang namanya sungai itu kan kita apa? Tajri min tatihal anhar, sungai yang mengalir. Kalau ini kata Indonesia itu udah biasa. Tetapi kalau di Arab sana, di Gunung Pas saat itu nggak mungkin, Pak, ada sungai yang mengalir. Kenapa? Tandus luar biasa. Ini untuk menggambarkan Allah itu memberikan sebuah kiasan bahwa surga itu la ainun ra'at wala ujunun sami'at, nggak bisa didengar, nggak bisa. Allah cuma ngasih apa? Gambaran doang. Jadi sesuatu keinginan yang nggak mungkin pasti, tapi kamu akan dapatkan itu. Kalau kita bilang surga itu sungai, orang Indonesia udah biasa, ada sungai udah biasa, ngambil sungai banyak surga. Maka semua tempat-tempat indah pasti ada sungai yang ngalir. Nah, kembali lagi pada konsep tadi, istri, anak, kendaraan itu adalah zina. Zina itu hiasan.
Tapi di sisi lain itu fitnah. Inna amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, istrimu, hartamu itu adalah fitnah. Apa fitnah? Ujian. Sisi lain itu menjadi sebuah hiasan. Kenapa? Kita sudah menjadi hiasan apa? Qurratu a'yun. Kita pengen itu menjadi qurratu a'yun kita. Tapi di sisi lain, anak, istri, apapun yang kita miliki itu menjadi fitnah. Jadi ujian. Menjadi ujian. Tinggal kita harus bisa bermain terakhir di sini. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Bicara tentang kuda, dulu disebutkan hewan paling mahal itu onta merah. Onta merah itu paling mahal harganya. Kalau sekarang sama dengan Ferrari, Ferrari warna merah juga kan ya. Jadi diibaratkan begitu Pak. Zaman dulu belum ada yang diibaratkan onta. Nah zaman sekarang istilah-istilah itu bisa kita interpretasikan dengan zaman sekarang. Intinya surga adalah sesuatu yang sangat indah, di dalamnya kamu akan nyaman. Dan di surga itu apapun yang tidak Anda inginkan nggak bakal ada di surga. Sekali lagi, apapun yang tidak Anda inginkan tidak akan ada di surga. Saya mau tanya, Bapak makan minum sebenarnya kencing mau nggak Pak? Nggak mau kita kencing. Makan itu di surga nggak kita kencing. Kita nih mau nggak apa namanya diledekin teman? Makanya di surga itu nggak ada orang ledekin kita. Jadi apapun yang kita tidak inginkan nanti nggak ada di surga. Tetapi yang kita inginkan di dunia itu nggak dapat, kita akan dapatkan di surga. Di sini kita pengen minum, pengen mabuk, itu nggak bisa karena aturan. Tapi di sana bebas. Di sana bebas. Di sini di dunia kalau ada perempuan lain, ini cemburu nggak? Jadi cemburu nggak kamera? Tapi itu di sana rasa cemburu hilang Pak. Kita akan dikasih bidadari, istri kita jadi kepala bidadari. Jadi nyonya pembantu kita bidadari, bidadari itu pembantu kita. Siapa tuannya? Ya istri kita. Jadi nggak ada yang namanya bini cemburu di surga, kagak ada cerita cemburu cuma ada di dunia. Kesal sama anak cuma di dunia. Nanti di akhirat nggak ada cerita kesal sama anak dan nggak ada anak yang ngeselin orang tua lah. Kan apapun yang ada di dunia ini kembali lagi ini ada ujian buat kita juga pengen anak dikasih anak tuh kata Allah. Seneng nggak dikasih anak? Seneng. Tapi apakah selesai? Enggak, itu adalah ujian. Bisa nggak kita perlu jawab karena kita nanti di hadapan Allah. Ya kalau saya minta bini, dikasih Allah bini, pang, seneng nggak? Seneng. Tapi itu adalah fitnah, itu ujian. Nanti kita akan perlu jawab kepada Allah. Kita pengen mobil, dikasih Allah mobil, senang. Tapi harus tanggung jawab. Apapun yang Allah kasih ke kita itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Gitu Pak ya. Jadi intinya satu, surga jangan hanya melihat dari arti dasar ayat, tapi kita harus berdasarkan dengan kehidupan sekarang ya. Baik, ada lagi. Kalau ngomong surga udah gak enak itu ya. Jadi itu ya. Terakhir, jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Apa? Kita minta ridhonya Allah. Ingat, ridhoan itu harus diminta. Karena itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah, itu pemberian. Ridho adalah pemberian. Maka sering-seringkan kita minta ridho. Pertama minta kepada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita minta apa? Ridho dulu baru surga. Ridhonya itu udah kita minta. Nah, yang kita hindari apa? Nerakanya dulu apa? Suhtonya dulu. Jadi ininya dulu nih kita ambil nih, kolomnya dulu, dalamannya dulu. Ya Rabb, aku minta keridhoanmu. Ridho itu adanya di batin.
Nah, baru surga bicaranya materi. Wa na'udzubika min sakhatika, ya Rabb, lindungi aku dari marahmu. Itu non materi. Sakhatika wan dan neraka. Jadi yang pertama kita minta ridhonya, yang kedua kita minta dijauhkan dari marahnya. Ya. Kemudian kita minta ridho sama lagi yang kedua, ridhonya orang tua. Ridho Allah ridho Rasulullah bisautil walidin. Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Kalau memang sudah meninggal dunia, bagaimana cara mendapat ridhonya? Pertama, banyak hal ya. Pertama, bisa kita lakukan sedekah atas nama orang tua, ya, apapun, ya kan. Kemudian sambung silaturahmi, ya, dengan keluarga orang tua. Selalu doakan orang tua. Karena ada cerita tuh, ada orang lagi dikemplang malaikat di kuburan, kenapa berhenti dikemplangin? Ternyata anaknya di dunia lain. Ya Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kama rabbayani saghira. Ya. Jangan pernah lepas setiap hari doakan orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun masih hidup, bagi masih hidup ya. Insyaallah mudah-mudahan berkat kita saudara orang tua kita minta kita berkah dan dapat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nanti kalau berikan sambungnya apa dulu tutup dengan terus subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la